Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sekali-kali sombong. Kalau mau selamat, pelajari Bible dengan akal. Jangan bantah isi Bible. Kata Yesus, salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. 2000, silakan 2000. Itu ada Bang Zuma mau bertanya atau ditanya? Oke, mau bertanya aja, tapi udah ketinggalan sih, karena tadi cuma dengar dikit aja. Jadi soalan aku itu kayak gini, jadi kan kalau Islam itu kan bilangnya mereka itu lebih menuruti apa yang Tuhan Yesus perbuat, contohnya firman dan doa juga sujud kan, dan lain lagi tuh. Jadi soalan gue, kok kalian nggak ngikutin gitu? Yesus kan dibaptis, kok kalian nggak dibaptis? Oke, saya jawab ya. Oke Bang. Iya, jadi gini. Berbicara mengenai baptis, satu, yang ditugaskan membaptis itu hanya Yohanes, dan Yohanes membaptis hanya ada dalam satu nama, yaitu Elohim, Bapa. Tidak pernah Yohanes membaptis dalam 3 nama. Yang kedua, Yesus tidak pernah membaptis satu makhluk pun. Jangankan manusia, ayam pun Yesus tidak pernah baptis. Nah, ini yang penting nih, yang penting. Yang ketiga, perintah baptis itu ada 2 yang kita temukan untuk sementara ini. Di Markus 16, sedangkan Markus 16 ini di original teksnya itu hanya sampai data nomor 8. 9, 10 sampai 16 itu tidak ditemukan, sampai 20 itu tidak ditemukan di original teks, dengan catatan bahwa itu adalah penambahan. Di situ ada data, diantaranya tanda-tanda ini akan menyertai engkau, orang-orang percaya, minum racun, dipatok ular berbisa, bisa bahasa asing, dan seterusnya. Dan itu hoaks. Tidak ada manusia Kristen yang bisa mempraktekkan itu. Dengan kata lain, orang Kristen kalau dipaksakan dalil itu, maka mereka bukan orang-orang percaya. Kata dalil itu, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Maka orang yang percaya inilah yang harus dibaptis. Coba, sebelum dibaptis harus minum racun dulu. Bisa nggak Kristen lakukan itu? Ternyata tidak bisa. Cek per cek, ternyata itu sisipan. Yang kedua, kita temukan di dalam Matius 28, nomor 19. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ini perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan. Ini perkataan yang muncul setelah iblis, sang penguasa dunia itu, dilemparkan keluar dari kubur. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Itu belum penyaliban, apalagi keluar dari kubur, belum. Tapi Yesus sudah menamatkan ajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ketika segala firman telah disampaikan oleh Yesus, tidak ada satu firman pun yang terlontar dari mulut Yesus mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu tidak ada. Padahal segala firman sudah diajarkan. Nah, setelah kemudian tragedi penyaliban, barulah muncul orang yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhannya untuk angkatan jahat, memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu bukan ucapan Yesus, tapi ucapan penguasa dunia yang dilemparkan keluar dari kubur, yang kemudian menyesatkan banyak orang. Jadi kenapa kami harus mengikuti penyesat? Ingat kata Yesus di dalam data kitab yang digunakan oleh saudara Kristen hari ini. Di situ Yesus mengatakan bahwa penyesat itu telah dilemparkan keluar. Penyesat itu hadir sekarang, bukan nanti. Sekarang juga, kata Yesus, sekarang juga penyesat itu telah dilemparkan keluar.
Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 12:31. Sekarang itu berarti waktu itu, bukan 7 tahun, 7 abad. Makanya kami tidak mengikuti yang keluar dari kubur itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Setelah dia keluar dari kubur, dia memerintahkan manusia untuk dibaptis tak pakai namanya. Kenapa kami tidak ikut? Karena kami tidak mau mengikuti ajaran setan. Silakan. Ribu buka mute-nya 2000 silakan. Kok bicara dalam hati? Gak dengar kami. Ya maaf bang, kayak tadi gue cuman kurang ngerti aja sih yang disampaikan oleh Bang Zuma gitu. Ya, jadi baptis itu bukan perintah Yesus. Itu baptis perintah makhluk yang keluar dari kubur. Maksudnya apa ya? Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu makhluk lain. Emang datanya di mana gitu? Datanya Yesus berkata, Yohanes 12:31, sekarang penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Emang penguasa dunia yang adalah iblis itu berada di mana? Sebelum dia dilemparkan keluar itu berada di mana dia tadinya? Kan penguasa dunia itu berada di alam kubur. Kok bisa? Dalilnya di mana? Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Itu. Iblis dilemparkan ke dunia orang mati, yaitu alam kubur. Baca tepatnya di dalam Yesaya 14, nomor 15. Coba dibaca di situ. Apa kata Tuhan ketika iblis ingin menyamai dia, naik ke atas awan-awan menyamai Tuhan? Apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa yang masuk ke liang kubur? Iblis. Iblis, kata Yesus, akan dilemparkan sekarang. Dilemparkan dari mana? Surga. Bukan, kok surga? Dilemparkan dari mana iblis? Kalau surga itu ketika Nabi Adam. Ini bukan Nabi Adam, sekarang. Iblis itu sekarang di mana? Sebelum dilemparkan keluar berada di mana? Baca Yesaya 15. Iblis itu berada di alam kubur. Makanya Yesus ditanya angkatan jahat di dalam Matius 12 nomor 38 40. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga keluar nggak dari kubur? Keluar paman. Itu tanda untuk siapa? Iblis. Tanda untuk angkatan jahat. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia, sebab dunia akan dihakimi, maka penguasa dunia ini akan dilemparkan. Dilemparkan dari mana? Ngomong 2000 kok di mute. Bang Zuma tanya tuh. Dilemparkan keluar dari mana? Jadi gini kan, tadi Dari soal kubur. kan gini. Dari kubur. Kenapa Islam itu enggak dibaptis? Cuman lagi katanya Karena perlu iya, berpikir karena emang sedih ngerti juga sih. Cuman karena poin baptis aja. itu, karena baptis dalam 3 nama itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran iblis. kok ajaran iblis kan di situ kan udah Tuhan sendiri yang bilang baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya, itu yang berbicara itu siapa? Siapa yang berbicara itu? Orang yang keluar dari kubur yang berbicara itu kan? Tapi kok nggak ada datanya? Emang datanya? Kok nggak ada dari mana? data? Kita Kok nggak ada berdasarkan datanya? Alkitab aja bang, nggak usah pakai yang di luar Yohanes 12:31 itu bukan Bible. Bukan Bible itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini,
yaitu Sudah iblis. bilang di dalam Matius 28. Matius 28 itu, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Matius 28 ayat yang 19 sampai 20, Bang. Iya, saya tahu. Di situ dia mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Penguasa bumi siapa? Menurut Yesus. Kan Tuhan itu lebih di atas daripada iblis. Tuhan Nah, juga enggak, lebih bukan berkuasa itu daripada yang iblis. kutanya, bukan itu yang kutanya. Sekarang penguasa bumi menurut Yesus itu siapa? Iblis. Iblis. Terus penguasa dunia yang akan dilemparkan keluar itu penguasa siapa? Sorry. Yang keluar kemudian itu yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia kan? Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa itu penguasa dunia menurut Yesus? Iya, iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia? Enggak gitulah konsepnya. Loh kok nggak gitu? Kenapa Anda bantah dalil? Kenapa Anda membantah dalil? Kenapa? Yesus lo yang mengatakan sekarang juga dunia sedang dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Di mana penguasa dunia ini tadinya sebelum keluar? Dikubur. Mana dalilnya? Yesaya 14, 12 sampai nomor 15. Iblis dimasukkan ke dalam kubur di dunia orang mati. Nah, Yesus mengatakan, saatmu sudah tiba, yaitu kuasa kegelapan. Ketika Yesus hendak ditangkap, di Lukas 22, nomor 52-53, sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu menemukan aku, kamu bersama dengan aku, kamu melihat aku mengajar di dalam bait suci. Tapi kau tidak menangkap aku kok. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan sudah tiba. Kuasa kegelapan itu adalah berawal dari penangkapan, upaya penangkapan. Upaya penangkapan terhadap Yesus itulah kuasa kegelapan dimulai. Makanya dikatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sebenarnya ya, kalau kita jujur ya belajar Bible, kata akan itu tidak ada. Tidak ada kata akan itu dalam bahasa original teksnya. Di situ ada ekballo. Ekballo itu artinya keluar. Keluar atau dilemparkan atau diusir atau dikeluarkan. Hanya ditambahi kata akan. Padahal arti sebenarnya adalah sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan, dikeluarkan. Bukan akan. Akan itu penambahan. Ekballo itu artinya sekarang ini, sekarang bukan akan, tapi saat ini. Ekballo dalam bahasa Yunani. Jadi yang keluar mengaku penguasa dunia itu siapa kata Yesus? Sekarang juga iblis itu, penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Jadi kata Yesus, penguasa dunia adalah iblis dilemparkan keluar. Nah, ada yang keluar dari dunia orang mati pada hari ketiga mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Itu siapa menurut Yesus? Menurut Yesus aja, jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus penguasa dunia yang dilemparkan itu siapa? Jujur, jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sekali-kali sombong. Kalau mau selamat, pelajari Bible dengan akal. Jangan bantah isi Bible. Kata Yesus, sekarang penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan. Bukan akan sih, sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia. Ada yang keluar dari perut bumi mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Ini penguasa enggak ini yang keluar? Penguasa apa nih? Penguasa bumi. Menurut Yesus, penguasa bumi yang dilemparkan keluar itu siapa? Menurut Yesus, jangan menurut saya. Silakan, ada yang berani jawab? Silakan Kak, 2000. Dijawab, buka mic-nya. Yang mau menangkap Yesus,
adalah kuasa kegelapan. Yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Yang berfikir Yesus akan disalib adalah iblis. Matius 12 nomor 21 sampai 23. Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa gelap, penguasa dunia. Yang minta tanda dan diberikan tanda bangkit hari ketiga adalah angkatan jahat. Kurang apa lagi? Penyesat itu datang memakai namaku dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak memakai nama Yesus Kristus itu, siapa lagi? Kenapa ragu? Itu Bible. Kalau Al-Quran saya final. Al-Quran saya jelas mengatakan aku Tuhan. Karena mereka ingkar, mereka selalu membantah firmanku, maka aku jadikan setan sebagai Tuhannya. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku jadikan iblis. Nah, Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan orang-orang yang jahat. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Siapa yang menjadikan orang yang disalib ini menjadi Tuhan? Ya Tuhan. Masa Tuhan menjadikan Tuhan? Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran saya mengatakan itu, jangan ragu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Aku Tuhan, karena mereka ingkar terhadap dalil-dalilku dan selalu membenci kepada rasul-rasulku, utusanku, maka aku jadikan setan menjadi Tuhan mereka. Nah, karena pingin kali mereka ini membunuh utusan Tuhan Yesus, maka Tuhan kasih, nah bunuhlah ini, sang pengkhianat ini kau bunuh. Bunuh ini, aku ikhlas kalau ini yang kau bunuh, orang kukutu ini, yaitu pemakan suap. Bunuh aja. Habis itu aku jadikan dia menjadi Tuhanmu. Selamat. Makanya Yesus ketika datang pada hari penghakiman, kalian datang merungut-rungut, Yesus, bantu kami dong, Yesus. Dulu kan kami berbuat bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pakai namamu juga, bantu dong. Apa kata Yesus? Hah, enak aja. Aku nggak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pergi, penyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena kalian percaya kepada penguasa dunia yang keluar dari kubur. Kan Yesus sudah pesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Saatnya sudah dekat. Jangan kau mengikuti dia. Jelas kok. Matius 24 nomor 4. Nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa pengikut Mesias yang banyak itu sekarang ini? Siapa? Siapa? Kristen. Lalu mau ragu apa lagi? Ragu apa lagi yang kamu ragukan? Apa lagi? Sekarang terakhir dari saya nih, kalau ada Kristen yang kuat materi Bible, silakan naik. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, ketika dia berbicara dalam Yohanes 12 nomor 30, katanya gini, sebab penguasa dunia sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini dikeluarkan. Penguasa dunia ini kemudian diusir, dikeluarkan. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, menurut Yesus
itu siapa? Kalau saudara Kristen mengatakan itu Yesus, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Di mana Yesus pernah mengaku begitu? Enggak pernah. Tapi Yesus pernah memang ditawarkan. Di mana Yesus pernah ditawarkan? Di Lukas 4, Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau menuhankan aku, segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, pertanyaannya, ketika iblis menawarkan kuasa surga, langit dan bumi, apakah Yesus terima? Apakah Yesus terima kuasa dari iblis, yaitu kuasa langit dan bumi? Yesus terima atau tidak? Tidak. Lalu siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Itu Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Gampang kan? Sederhana kan? Halilintar. Kalian aja yang keras kepala. Kalian yang keras kepala. Bibel kok, Yesus kok yang mengatakan itu. Tinggal lembutkan hati kalian aja nya. Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi, nggak pernah. Yesus menolaknya. Iblis menawarkan, Yesus menolak. Nggak mau. Kalau Yesus menolak, nggak mau menerima kuasa langit dan bumi, lalu siapa yang menerima kuasa langit dan bumi itu? Yesus kagak. Ini siapa ini? Siapa ini yang keluar dari kubur ini? Iblis. Pengganti Yesus yang di dalamnya dirasuki iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 22 nomor 3. Ada nggak berani taruhan di sini? Pernah nggak iblis yang masuk ke Yudas itu keluar? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya? Dan iblis yang merasuki Yudas itu, permisi pamit untuk ngopi dulu sebentar. Ada nggak? Pernah nggak iblis itu keluar dari Yudas? Pernah nggak? Masuk, keluarnya kapan? Bisa nggak iblis masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 5. Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan. Setannya sampai ngamuk-ngamuk, dirantai, putus rantainya. Begitu melihat Yesus langsung sujud menyembah Yesus. Di mana lagi? Di Kisah Para Rasul 16 sampai 18. Ada orang kerasukan setan. Berarti setan bisa merasuki orang sehingga orang itu berkata sesuai kehendak setan. Jadi kata kitab saudara, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22-23. Apa firman Tuhan di situ? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di tiang salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan sampai dia menajiskan tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas yang adalah iblis? Yudas dong. Yesus tidak pernah dikutuk. Apa halnya Yesus dikutuk Elohim? Yesus orang suci. Dia terkemuka. Orang yang diberkati. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah. Bagaimana dia memberikan hidup kalau dia dikutuk? Jadi yang dikutuk itu, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Yudas. Itu yang mati di atas tiang salib terkutuk nggak? Terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima kuasa dari setan? Yudas. Sudah selesai. Gampang, sederhana. Iblis merasuki Yudas. Berarti yang menerima kuasa dari iblis siapa? Yudas yang mati di atas tiang salib dan dirasuki. Udah selesai. Aman itu. Saatnya sekarang saudara-saudaraku ini taat. Berpikir menggunakan akal sehat. Apa yang saya kasih ketika Anda menerima Islam? Neraka? Tidak. Tadi Bunda Mila ditanya, apa yang kau kejar? Ya jannah. Begitu Anda masuk
masuk Islam, Anda menjadi pewaris surga Firdaus. Dalil Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 ayat 10. Begitu Anda masuk ke Kristen, apa yang menjadi warisan Anda? Ada yang ingat materi tadi? Neraka. Nggak perlu saya ulang di mana Yesus mengatakan bahwa orang Kristen itu neraka. Nggak perlu saya ulang. Baca aja Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Apa itu Torah yang paling terkecil? Cuci tangan. Makan tanpa cuci tangan. Bagaimana dengan makan babi? Bagaimana dengan tidak bersunat? Bagaimana dengan ibadah minggu? Bagaimana dengan menyembah kepada manusia? Apakah itu tidak melanggar Torah? Melanggar pasti. Nah, kata Yesus dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Jelas toh jaminannya? Bahwa Kristen ini akan menempati tempat terhina. Jelas toh? Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa? Bang Suma, itu masih ambigu. Tidak ambigu. Saya buktikan kalau Kristen itu dijanjikan neraka berdasarkan Matius 5. Mari kita bedah sedikit aja. Di mana tertulis itu, Bang? Nih. Buka Google sekarang, teman-teman. Buka Google-nya sekarang. Buka mata Anda, lihat di Galatia 2. Galatia 2. Tujukan mata Anda ke data nomor 16-nya. Baca pelan-pelan. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ajaran apa ini? Kira-kira ini ajaran Tuhan? Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan ini? Setan. Tidak ada katanya. Tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Dia balik. Padahal Yesusnya mengatakan, orang yang tidak menghilangkan hukum Taurat, Matius 5 nomor 19, yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Bertentangan kali. Kata Paulus, no. Paulus bilang begini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus lagi, oh tidak. Kamu lepas dari Kristus. Apakah engkau Tuhan?
Akulah Yesus yang kau aniaya. Bertanya sendiri, dijawab sendiri. Nah, setelah itu apa kata Paulus? Subhanallah bunda mila. Apa kata Paulus setelah itu? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Lalu siapa? Siapa bre? Wih, seram kali kau. Kau menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari Yesus Kristus. Alamak. Yesus 33 tahun itu manusia. Tiba-tiba ada Yesus bukan manusia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Alamak. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria melahirkan hantu? Maria melahirkan manusia, coy. Malah yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu juga manusia. Malah Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Lebay kali kau bah. Iya aku mau tahu guru, biar aku nggak dicobai disesatkan. Apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku. Dengarkan baik-baik. Tanda kedatanganku akan nampak anak manusia di tengah langit. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari anak manusia. Kata Yesus, tanda kedatanganku yang kedua akan nampak di telangak langit anak manusia. Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari anak manusia. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua anak manusia. Berarti Yesus kapan dia berhenti jadi anak manusia? Kapan? Di mana itu Yesus pensiun jadi manusia? Di mana? Di mana Yesus pensiun jadi manusia? Hah? Sejak kapan? Sementara dalil dalam kitab saudara, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah Dajjal, itulah Antikristus, itulah penyesatnya. Jangan lama-lama kali kau, gantian dulu. Siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus Kristus itu bukan manusia tapi Tuhan? Siapa? Siapa? Anak manusia itu mengarah pada siapa itu Juma? Anak manusia itu mengarah kepada Yesus, mengarah kepada Bang Suma, mengarah kepada Yudas, mengarah kepada kita semua anak keturunan Adam. Tergantung konteks. Tergantung kebutuhan untuk menyesatkan. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Sekarang kau jujur sama aku. Sekarang kau jujur. Dengarkan, kau jujur. Banyak yang nyimak kita. Anak manusia tadi kan mengarah pada Yesus kan? Tergantung konteks. Bodoh orang ini memang. Yesus yang ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus yang ditanya, apa tanda kedatanganmu? Coba baca. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Lalu kemudian murid-muridnya datang. Kita lihat si penipu ini. Nah, Matius 24. Lalu muridnya bertanya, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yang ditanya di situ siapa? Yesus. Nah, Yesus. Kan tergantung konteks. Ditanya apa tanda kedatanganmu? Engkau akan melihat anak manusia di awan-awan. Manusia, oke, anak manusia. Siapa anak manusia di situ? Siapa anak manusia di situ? Mengarah pada Yesus. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Kebutuhanmu. Nanti ada ayat lain yang mengatakan anak manusia, kau bilang iblis. Oke. Jelas dong. Jelas tergantung konteks, ku bilang. Tergantung konteks untuk menipu. Tergantung konteks.
Oke, nanti oke. Kau Yesus mau minta berkata konteks juga. di mana? Kau mau Yesus minta berkata konteks di juga. mana? Konteks Ketika apa? ketika merujuk kepada Yudas, kau minta konteks yang mana? Suka-sukamu mengatur-atur Tidak. ayat Alkitab ini. Sekarang saya Suka-sukamu. mengatakan Kalau anak yang manusia mengarahkan, itu kau tergantung bilang yang keluar konteks. dari kubur itu. Oke, mari saya buktikan. Yang keluar dari kubur itu anak manusia, bukan Yesus. Boleh? Boleh saya buktikan? Sesuai Boleh. kebutuhanmu untuk menipu umat ini semuanya. Saya katakan saya sesuai Kalau- konteks. Turunkan saya dulu, pelanggaran lagi saya. Izin ku turunkan Bang Zuma. Donki, gini Donki, sabar Donki. Ketika kamu bertanya, dijawab Bang Zuma, diam. Itu. Dia udah kerasukan untuk Dia makanya mengarah pada marah-marah. Yesus. Nanti ada ayat kutunjukkan anak manusia katanya pada iblis suka-suka si Juma ini aja. Sebentar, Ya, tunggu dulu ya. Bisa ngomong kayak gitu. Nanti Nggak kamu usah kasar-kasar. Oke, Jaga lanjut. adabmu, jaga adab ya, jangan kasar-kasar ya. Jangan Jaga suka-suka adab. si Juma ini. Nanti kutunjukkan ayat Tergantung anak manusia konteks. katanya bukan. Jangan kau nangis. Sekarang kau tunjukkan saya anak manusia yang bukan Yesus, tapi kau paksakan Yesus karena kau ingin menyesatkan. Silakan, Sekarang tunjukkan. kutunjuk kau. Silakan. Markus 9 ayat 31. Oke, baik. Kita baca ya. Markus Baca. 9. Oke, baik. Ingat ya. Ketika saya mengatakan konteks, maka kau harus melihat konteks. Jangan kau lihat sesuai dengan nafsumu. Yesus, anak tunggu, manusia tunggu, itu mengarah pada Yesus. Tunggu. Bacakan. Tunggu. Yesus, sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Oke? Menurut kau ini Yesus? Teruskan sampai bangkit pada hari ketiga. Dan, Jangan potong ayatnya. 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini menurutmu Yesus? Betul. Boleh enggak Itu ada Oke, teman-teman, saya bacakan dalilnya sekali lagi teman-teman ya. Saya katakan tergantung konteks. Saya Baca. dengarkan ya. Oke. Sebab Tergantung kebutuhanmu untuk menipu. dengar dulu, sabar dulu. Kau yang menipu, bukan saya. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka manusia akan membunuh dia. Oke, kita buktikan kalau ini bukan Yesus ya. Boleh? Di sini tidak menyebut nama Yesus kan, kita buktikan. Kau baca Yohanes anak manusia 10. itu mengarah pada Yesus semuanya itu. Tidak, tergantung konteks. Jangan kau menyesatkan kau. Jangan kau menyesatkan, anak tikus. Jangan kau menyesatkan. Kebutuhanmu untuk menipu umat ini sekalian Kamu yang sesuai kebutuhanmu karena kau ingin Yesus yang keluar dari kubur itu jadi Tuhan. Ini kubuktikan samamu. Kau duduk cantik, Jadi siapa? Kau duduk cantik di situ, kau duduk cantik di sana. Ya, duduk cantik. Dengarkan, saya buktikan kalau itu bukan Yesus. Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 10 nomor 17, nomor 18. Apa kata Yesus? Dengarkan teman-teman, anak-anak saya yang di bawah dengarkan. Penipu. Bapak mengasihi aku. Dengar. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun, coba. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Oke? Tidak seorang pun. Artinya apa? Ada nggak orang yang bisa membunuh Yesus? Kutanya dulu kau. Tidak ada. Tidak ada. Berarti dan mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh? Yesus sudah memberitahukan penderitaannya dan akan dibunuh. Manusia. Tidak Di ada satu seorang ayat kau pun. bilang anak manusia Tidak Yesus. ada Di seorang ayat lain. pun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Jadi bagaimanapun aku nggak bisa dibunuh.
Aku tidak bisa dibunuh. Aku tidak bisa dibunuh. Tak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku kecuali Bapa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 itu, Yohanes 10 ayat 17 itu pelan-pelan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima. Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia berikan nyawanya kepada siapa? Bapak. Pada Bapa. Makanya ketika dia mau terangkat ke langit, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka nampaklah malaikat dari langit. Mantap kali. Malaikat datang mengangkat Yesus terangkat ke langit. Maka dia katakan, mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh ini? Yesus. Hah? Bisa rupanya Yesus itu dibunuh. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuh aku. Dulu tadi cuma baca dulu yang ku. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Jadi ke Yesus kau yang tadi makanya yang kau di dalam Yohanes 14 nomor 30 kata Yesus mengatakan, jadi kau belum kau jawab. penguasa dunia ini telah ada dan sedikit pun penguasa dunia tidak akan berkuasa kepada aku, sedikit pun. Penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika penguasa dunia berkehendak membunuh Yesus, berhasil nggak penguasa dunia itu membunuh Yesus? Berhasil nggak? Tidak. Makanya Yesus berkata di dalam Markus 9 itu, apa kata Yesus? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Andai saja Yesus yang akan dibunuh, maka dia akan berkata begini, sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah itu aku akan bangkit. Dia. Apa ucapan yang tepat untuk Yesus, untuk Yudas? Dia atau aku? Dia dong. Dan mereka akan membunuh dia. Cobalah saudara-saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Saya baca data. Saya mempertahankan argumentasi saya sampai mati. Ya, jangan kau takut. Saya tidak setengah-setengah belajar Bible. Saya tidak setengah-setengah belajar ini. Tidak seperti kalian. Kalian seorang yang sudah diiming-imingi, udah dikasih mimpi-mimpi duluan, sehingga tak perlu kalian belajar. Kami Islam enggak. Kami manusia yang belajar. Karena Al-Quran wahyu pertama turun perintah belajar. Iqra, belajar. Iqra itu perintah apa? Iqra itu perintah belajar. Belajar. Belajarlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Belajar. Iqra itu perintah belajar. Maka ketika ada Bible turun dari Belanda ke Indonesia diterjemahkan, Bang Suma hadir, ini Bible saya belajar 18 tahun. Tidak main-main saya. 18 tahun saya mengkaji Bible ini. Maka jangan heran kalau seorang pakar bilang dirinya S1, S2, S3 dan seterusnya tentang Bible, hadapkan dengan saya. Kita uji yang mana yang lebih layak berbicara tentang isi Bible, mana yang hanya imani saja, yang hanya untuk tujuannya untuk menyesatkan saja. Kita mau kembali kepada dapur original teks, ayo kita uji. Meskipun saya nggak mahir, tapi saya bisa, ayo kita kembali ke original teks pelan-pelan. Perintahnya Iqra, baca. Lalu apa tujuan saya? Menyelamatkan kalian, bukan menggiring kalian ke neraka, enggak. Menyelamatkan kalian. Cobalah adik saya ini Al-KTP. Coba. Begitu banyak orang yang menjatuhkan dia. Dia cuman pura-pura, dia cuman framing, dia begini. Stop. Hati manusia hanya Tuhannya yang tahu. Tak ada yang tahu. Kalau dia berpura-pura sadar, urusan dia dengan pencipta langit dan bumi. Bukankah Tuhan kita itu tidak tidur? Bukankah Tuhan kita itu tidak lapar? Tidak ngantuk? Tidak ketakutan? Bukankah Tuhan kita itu maha melihat? Maha menyelidiki hati? Jadi kita tidak punya hak untuk memberikan kemudian keputusan terhadap keadaan seseorang. Beda halnya kalau dia menghujat, menista. Tapi kan dia proses belajar. Hasilnya apa? Coba. Semoga beliau istiqomah. Saya yakin sekali, dengan seyakin-yakinnya,
Ada banyak orang yang Islam dari lahir yang hatinya tidak jauh Bang menang Zuma, izin daripada Bang hati Zuma. LKTP. Ada Ya. ada ini Bang Zuma, ada request nih dari saudara kita, katanya suara di YouTube pecah katanya. Gitu ya. Maaf Bang Zuma. Oh, sorry. Thank you informasinya. Jadi gitu ya. Terima kasih, Dek. Oke, lanjut. Jadi seperti itu adanya teman-teman sekalian, bahwasanya kita di sini menyampaikan kebenaran. Kalau tidak suka, ya bantah pakai ilmu. Dibantah pakai ilmu. Jangan asal menolak saja, tapi ternyata Anda sendiri tidak mampu membuktikan kebenaran yang Anda punya. Gitu. Oke, saya serahkan di sini waktu azhar. Teman-teman silakan dilanjut. Nanti saya gabung lagi. Silakan. Syukron, Runda. Sama-sama, Bun. Ya. Itu sama seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, yang sahabat membunai seorang perang, yang dia mengucapkan syahadat, lalu kata Rasul kan, mengapa engkau membunainya? Dia dalam keadaan terdesak ya Rasulullah. Istilahnya dia kayak apa, gimana sih itu kalimatnya Bang Zuma? Nah itu kan sampai kata Rasulullah, apa kau sudah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya? Begitu yang disampaikan Bang Zuma tadi, ada dalilnya. Masya Allah. Ini ada tamu nih. Oke Hotel Bang Nia, belum tuh? ajalah selamat siang. Siapa minta aktifkan aku kamera? Kenapa kau minta aku aktifkan kamera ini, moderator? Gak ada aku. Ihang, selamat siang Ihang. Halo Ihang Hoheng, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum kalau Muslim. Yang nggak jawab turunin langsung itu. Bang Zuma di YouTube nggak ada suara katanya Bang Zuma. Maaf Bang Zuma kalau mau monitor. Iya, Dek, sedang saya perbaiki dulu. Oke, sorry. Oke lanjut Jai. Aku lagi minum nih. Oh ya. Bunda Mila mungkin mau bernarasi, boleh Bunda Mira? Apa soal apaan nih? Saya udah jam 12 malam nih. Ya Allah. Dengar cuma sayup-sayup ini. Makanya kalau udah sama Gurunda tuh udah ngantuk-ngantuk pun tahanin. Ya Allah, dan saya dan Bang Al-KTP ini adalah salah satu orang yang mendengar debat lintas agama dari gurunda kita, dari Bang Zuma, yang akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu bukan di dunia. Hidup yang kekal itu adalah hidup setelah kematian. Hidup di dunia ini hanya sementara, kawan-kawan. Gunakan akal dan pikiran kita supaya kita itu bisa kembali kepada Sang Kholik, kembali kepada fitrahnya manusia, itu menjadi benar-benar ya selayaknya manusia, gitu ya. Jangan. Jadi Bang Jen mau alaf juga ya? Alhamdulillah Bunda. Ya. Al-KTP. Kalau Sal enggak kan? Sal Muslim kan? Sal mualaf Bunda, tapi Sal itu jauh lebih dulu daripada Al-KTP dan Jai. Jai dulu, Sal dulu, Jai baru Bang Al-KTP, gitu. Iya. Oh gitu. Keren. Yang penting Alhamdulillah. istiqomah. Jadi perkuat gini, saya kasih tahu sedikit. Bagus mualaf gitu ya, maksudnya, tapi keimanan kita harus tetap diperkuat gitu loh. Banyak-banyak belajar tentang Islamnya, jangan cuma ngomal-ngomal. Sepakat Bunda. Bener nggak Bang Jai? Ya kan? Umpamanya yang dari mulai yang gampang-gampang, nggak ada kata terlambat sebelum kita mengembuskan nafas terakhir. Dari mulai wudhu dulu, perbaiki. Itu kalau saya panduan yang begitu tuh Ustadz Adi Hidayat tuh. Jadi kita punya guru-guru yang memang bidangnya masing-masing. Soal hati, soal tauhid, soal fikih. Nah, itu sering-sering itu selain membaca sendiri. Betul. Jangan nanti sibuk ngomong, sholat tinggal. Nah itu kan nggak bener kayak gitu. Jadi kayak munafik gitu kan? Iya. Betul Bunda. Jadi kalau saya keras, maafin aja. Maksudnya tujuannya kan baik. Karena memang Islam itu berat Bunda.
Berat itu karena balasannya surga. Bu. Disiplin itu, Disiplin dan berat Bunda. Kadang karena Contohnya ini, kan contohnya ketika Ustadz saya itu orang Islam dari lahir, ya ganti. Ya. Nah, contoh kita belajar sesuatu itu kan nggak mungkin kalau belajar karate itu cuman liatin doang langsung bisa jadi jadi sabut hitam, kan nggak, butuh pengalaman sampai dia luka, mungkin sampai dia ini itu. Nah, begitu juga ketika kita di Islam ini aturannya ada, kita yang masuk, kita yang ikut aturannya, bukan kita yang mengatur. Nah, daripada kita yang lagi mualaf ya. Sal, kamu moderator bukan, Sal? Moderator Bunda, bisa Itu saya si Kang turunkan. Aziz tuh di mute aja. Mana Bunda? Tuh di bawah. Ngapain ngomong-ngomong begitu? Orang kita lagi bicara sesama saudara, kok kau ikut-ikut di bawah, ngapain? Ya kawan-kawan yang 1,5 mata memandang, silahkan di follow akun Gurunda kita. Ini akun yang ke-6. Dan Bunda Mila juga, Mila Soraya, akun para apologet yang ada di atas. Silahkan di follow yang belum follow. Dan terima kasih jazakumullah yang sudah follow. Yang terakhir tuh mu'alaf Al-KTP ya, yang terakhir ya. Ya, betul. Itu ada, kalau di masing-masing daerah tuh ada nggak kayak mu'alaf center? Kalau Jakarta kan banyak tuh, dari mulai tempatnya si Kodondi atau siapa-siapa itu. Kalau di daerah ada nggak itu? Di Medan ada Bun. Kalau di Medan Medan ada? banyak. Ada. Kan banyak ya. Medan kan ada. Ini kita nih yang di lagi. pelosok-pelosok ini loh harus dibicarain. Dulu Bun, waktu di Aceh itu sebenarnya ada juga loh yang kota yang dimurtadkan. Ada yang dulu kota yang dimurtadkan tuh di dekat Singkil. Singkil masuk dalam lagi itu Pulau Banyak. Nah, Singkil ya. Nah itu kemarin tuh Ustadz udah ke situ kan, udah bangun masjid juga lah. Dulu tuh masjidnya nggak ada. Sekarang alhamdulillah bangun masjid ada. Tuh naik ke situ tuh naik daripada kapal. Mungkin teman-teman yang dari Aceh pasti tahu kota Singkil. Dekat Sigli nggak? Nggak jauh. Jauh Bun, itu Sigli kan di tengahnya tuh Sigli. Sigli 2 jam lagi baru ke Banda Aceh. Kalau Singkil nih masih mau arah Medan juga ada. Sebelum Stabat baru ini masuk Aceh, baru itu nyebrang lautan lagi sih Bun. Orang-orang yang di bawah ini pasti tahu kok. Dekat ke Zero itu 0 kilometer itu. Lo tuh jauh lagi Bun. Itu Jauh lagi. nyebrang Banda lagi nih enggak? Nah, dekat Subuh Salam. Ini ada aku info sedikit ini ya. Hari ini ada saudara kita mualaf ya. Hari ini udah beberapa bulan kan sakit. Hari ini beliau meninggoy hari ini. Oh, Beliau masuk Islam satu keluarga, anaknya 9. Tadinya Yang kemarin itu ya, yang di Bang Faruk itu bukan? bukan Bang, bukan Bun. Bukan. Lain aku. Jadi beliau ini dulu pedagang babi keliling dia. Terus mualaf ya. Udah mualaf dia, seluruh aset apa dari jualan B2 itu dia bangun masjid Bun. Jadi ada desa masuk dari Pancur Batu ya, ada di Medan ini Pancur Batu masuk piti-piti saya itu ada di piti saya masjid yang beliau bangun gitu ya. Udah lama banget di situ ada yang udah Islam 15 kakak itu semua mualaf Bun, mualaf itu. Tapi hari ini beliau meninggoy. Ya Allah. Iya, khusus daerah situ itu semua daerah mualaf gitu loh. Jadi kalau kita di sana datang ke sana, karena kami udah pernah ke sana ya. Di sana itu emang ini banget mereka untuk Islam itu gitu. Gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan 9 anaknya itu semua 9 anaknya Muslim masuk Islam. Sampai ada satu anak perempuannya sekolah di pesantren. Udah sekolah di pesantren bagus-bagus gitu ya. Tahu-tahu
pulang dia ke rumah itu entah dapat dari mana gitu, pacaran dia sama apa, Sintua lah ya, Sintua gitu. Nah, masuk Kristen dia, nikah masuk Kristen gitu. Nah, udah itu disitulah bapaknya ini mulai goyang, kesehatannya mulai goyang dia. Tapi si anaknya ini kemarin mudah-mudahan saya sama suami mau mualaf kok Bu, katanya gitu ya. Tapi ini belum pernah ketemu. Harusnya kemarin Lebaran Haji itu, habis Lebaran Haji balik lagi ke Islam udah gitu ya kan. Ya. Tapi belum ada waktunya mungkin ya kan, kami belum kesana belum pernah ketemu gitu. Jauh dari situ. Ada kalau dari saya jauh, masuk ke dalam banget itu kita kalau dari Pancur Batu masuk lagi ke dalam. Di situ benar-benar tempat jihad yang luar biasa, serius. Itu luar biasa banget di sana. Pancur Batu tuh masuk medan mana itu? Dekat-dekat mana itu? Dekat-dekat Brastagi. Masih ya arah Brastagi Bun. Arah Brastagi. Arah ke Brastagi. Iya. Jadi kalau kita dari Medan sebelum Masuk mobil ke itu atau harus naik motor? Masuk mobil kali ya? masuk ke itunya ke rumahnya, alhamdulillah bisa masuk mobil, cuma naik gunung turun gunung melewati sungai. Tempatnya indah banget Bun. Iya, Kayak iya. masuk ke dalam situ kayak kita masuk ke dunia apa ya, ke dunia awan kayak gitu loh Bun. Oh, keren ya. Jadi keren banget tempatnya gitu loh. Kebetulan kami pernah pergi ke sana itu masih dari Medan sini, masih jam-jam. Serem nggak tapi? Serem nggak? Serem. Ya karena ini Bun, taulah kan kalau Nggak aman ya? Nggak aman ya? Tapi kalau aman-amannya aman sih Bun. Cuma Iya, iya. seramnya di sana itu banyak masih ilmu-ilmu apa. Oh, yang jahit gitu. Masih banyak. Iya. Gunung Sinabung lewat Jamin Ginting, iya lewat. Iya. Tapi beliau itu keren banget. Banyak juga mengislamkan saudara-saudara yang Kristen itu, termasuk yang 15 kakak di desa itu gitu loh. Kemarin target kita mau itu desa mualaf gitu, mau desa mualaf. Mudah-mudahan nanti kita ini lagi lah ke sana. Iya. Allah kan sudah berfirman juga kan, alladzina idza asabatsu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan terkhususnya untuk orang yang meninggal saja mengalami keluarganya. Nah, tapi orang-orang yang mendapatkan musibah dalam kecelakaan, kebakaran dan hal yang merugikan orang tersebut. Nah, itu kita katakan ketika dengar saudara kita mengalami musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali, begitu. Jadi ketika ada saudara kita tertimpa Emang musibah, sakit beliau. gitu. Bayangin 3 bulan dia Bun, 3 bulan mualaf itu Bun, beliau bangun masjid itu. Masjidnya itu senilai 360 juta ada. 360 juta ada nilai masjidnya itu Bun. Jadi dalam 6 bulan, kerennya lagi Bun, dalam 6 bulan itu masjid selesai. Itu loh. Itu entah dari mana datang gitu. Karena kemarin itu orang itu karena masuk Islam itu kan orang itu kan sekeluarga, berarti 11 orang sekaligus orang itu gitu loh. Terus dia niat banget ada uang dari hasil dari apanya itu, dari dulu kan dagang berdua gitu ya. Saya mau apakan ini semua gitu loh. Boleh nggak mau saya ada uang ini saya bangunkan untuk masjid. Bagaimana Allah aja nanti kalau umpamanya Allah bantu pembangunan masjid ini aja. Alhamdulillahnya jadi dalam 6 bulan jadi masjidnya. Oh gila, ini hebat bener ya. Iya. Anak-anaknya Bun masih 9 tahun Bun, itu hidupnya udah di masjid itu. Jadi anak-anaknya itu ngaji. Yang mau makmurkan masjid itu anak-anaknya itu Bun. Yang azan di situ, yang baca-baca Quran di situ gitu Bun. Iya. Cuma masalahnya sekarang anak masih kecil-kecil gitu. Yang awasinya itu siapa? Ada ibunya. Oh, ibunya udah kuat juga. Jangan nanti
Gara-gara Ibunya ibunya alhamdulillah saya lihat ini istiqomah dia iman Islamnya gitu. Cuma ya adalah sedikit itunya anak-anaknya itu mungkin ya. itu dia. Tapi harus dirangkul sih, harus dirangkul banget sih Bun. Benar. Cuma benar. saya hari ini lagi kurang sehat, nggak bisa ke sana. Suaranya bindang tuh. Terus ada Bang Kadapi anaknya lagi dinicu. Ada bocor jantung anaknya baru lahir jadi gimana katanya gitu tadi kita mau ke sana gimana katanya gitu. Iya Bun, aku bindeng ini lagi perlu berat dari kemarin. Bukan minum jeruk nipis itu. Iya Bun. Makanya ya Allah, ini anak-anaknya kayak mana itu? Ada berapa anaknya? Anaknya 9, yang baru menikah baru 1. Itulah yang murtad itu. Dari situlah goyang kesehatan si bapak itu. Pasti udah tahu ini ujiannya pasti. Gimana pun itu ujian. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kesanggupannya. Fa innamal yusra, setiap kesulitan namun ada kemudahan. Allah pasti menguji hambanya itu, pasti Allah tahu kamu nih mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji hamba tuh pasti kita mampu. Begitu. Jadi usnuzon sama Allah, jangan bersuuzon sama usnuzon. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Sekira kita tidak menyukai sesuatu itu, bisa jadi yang kita tidak suka itu bisa jadi yang paling kita sukai. Iya, insya Allah. Kalau teman-teman datangin tempatnya pasti takjub, masya Allah. Amal jariah tuh sama beliau tuh masya. Setiap orang sholat di situ, setiap orang mengadakan sesuatu yang berkaitan dengan agama yang mendapatkan pahala, beliau tuh mengalir. Seperti air sungai-sungai nanti tuh. Pahala dia tuh mengalir seperti air sungai yang mengalir tuh kan tiada batasnya, itu tiada habisnya. Sebegitulah orang yang yang mendapatkan pahala jariah, mengalir seperti sungai itu yang senantiasa tidak pernah kering. Itu makanya Allah bilang innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nama Gitu. Tengok tempatnya. Aladin tuh, tengok nih, inilah nih salah satu yang nanti dibakar di api neraka ini.